Oke, nah ini contoh self control dari Maximus the Confessor, ya Novrianus. Ada berapa data nih? 1 sampai 50, 46 ya. Oh, 50. Ini komennya belum ada ya. Oke, tentang pengenalan diri. Terus contoh self control together with humility, without passionate desire, love, calm, inflame. Nah, ini satu contoh yang baik ya. Love, calm, inflame, anger, and intense prayer together with mindfulness of God, concentrated, distract thoughts. Thus, the three-parted soul is purified. It was to this end that the apostle pursued peace with all men and holiness without which no one will see the Lord. Okay, Hebrew 12, chapter 12, verse 14. Ini dari Saint Theodorus the Great, ascetic, halaman 16. Nah, artikelnya apa judulnya? Dikasih ya. Ini dari Theodorus. Yang Maximus, ini ya. Some men abstain from the passion because of human fear, others because of self-esteem, and others through self-control. Some, however, are delivered from the passions of divine providence. Saya Maximus the Confessor, halaman 68, nomor 23. Oke, ini mungkin The Century Unlocked ya. Komennya, pengendalian diri yang sejati bukanlah berbicara seberapa besar usaha manusia di dalam pengendalian tersebut, namun ialah kerendahan hati akan anugerah dan pemberian ilahi manusia dalam mengendalikan diri dari berbagai nafsu jahat yang ingin menyerang. Tanpa adanya usaha Roh Kudus, manusia tidak benar-benar mampu dapat terkendali dalam setiap hal buruk yang ingin masuk ke dalam pikiran dan hati manusia. So, pengendalian diri di sini apa? Itu ada jadi pengendalian diri itu sebenarnya bukan proses dari segi kita melalui usaha kita dan juga melalui Nggak ada di sini ngomong. Jadi pengendalian dirinya adalah untuk supaya manusia itu bisa terlepas dari hawa nafsu. Ya. Dan kita bisa terlepas hawa dan nafsu itu juga karena divine providence, pemeliharaan ilahi. Tapi sisi lain ada usaha dari kita yang disebut dengan self control. Nah, self control ini adalah abstain from the passion. Gitu. Ya. Jadi jangan tambah komen yang nggak ada di kutipan itu. Nah, ini kamu lihat di sini kata kuncinya ada orang yang mengendalikan diri dari hawa nafsu melalui takut akan Allah, human fear. Ya, ada yang karena self esteem, ada yang karena self control. Jadi self control ini salah satu usaha manusia untuk abstain, untuk terbebas dari passion, dari hawa nafsu. Tapi ada yang juga karena divine providence. Yang kedua, a soul motivation is rightly ordered when its design power is subordinated to self-control. Okay, when its sensitive power rejects hatred and cleaves to love, and when its power of intelligence through prayer and spiritual contemplation advances toward God. Tatanan dan keteraturan kehidupan tergantung bagaimana seseorang mampu menyadari dirinya dapat melakukan pengendalian diri. Semakin diri seseorang mampu mengendalikan diri, maka semakin orang tersebut menolak keburukan, hidup di dalam kasih karunia, dalam kasih dan cinta. Hidup dalam kasih dan cinta membawa kita ke dalam segala kebaikan hidup dan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah.
Nah, ini maksudnya kalau kita terjemahkan, motivasi dari jiwa itu is rightly ordered ketika its design power is subordinated to self control. Jadi kalau jiwa kita bisa self control, ya, maka jiwa kita itu akan order, akan teratur. Ya, it's rightly ordered. Oke. Nah, desiring power ini aspek jiwa itu kan ada aspek namanya aspek desire atau aspek atau kekuatan keinginan. Ya, nah itu harus takluk kepada namanya self control. Sedangkan aspek emosi itu harus menolak kebencian dan mencapai kasih. Ya. Nah, sedangkan aspek intelijennya itu harus bisa mencapai namanya doa dan kontemplasi. Oke, memanjat ya menuju kepada Allah. So, self control di sini artinya apa? Satu pengendalian diri terhadap aspek desire. Ya. Sedangkan aspek emosi insensif ini adalah mencapai kasih. Aspek nafsu harus bisa mengendalikan diri. Aspek insensif harus bisa memiliki kasih. Sedangkan aspek intelligence harus punya doa. Nah, sehingga jiwa ini baru bisa order, bisa tersusun, tertata rapi. Ya. Nah, komenmu gimana nih? Jadi kita kasih komennya gimana nih? Kita pahami dulu teksnya. Ya. Oh, jiwa itu ada desain aspek, ya kan? Ada desain aspek. Kan? Nah, desire itu harus bisa self control. Insensif harus bisa mencapai namanya love, menyebabkan kebencian dan kasih dan intelligent fire. Nah, berarti kita bisa komen apa? Self control itu adalah salah satu hal atau kebajikan yang harus dimiliki oleh aspek desire. Sehingga jiwa itu jadi bisa baik, bisa murni, bisa suci. So, self control itu untuk mengendalikan aspek nafsu kita. Nah, jadi kalau bicara tentang nafsu, itu harus bisa dikendalikan. Ya. Contoh misalnya aspek desire itu apa? Makan. Ya kan? Makan itu harus bisa dikendalikan. Misalnya apalagi aspek desire, seks. Itu harus bisa self control. Oke. Nah, apa yang contoh intensive power? Intensive ini berkaitan dengan emosi. Misalnya amarah. Nah, amarah itu harus bisa mencapai yang namanya kasih. Bukan kebencian. Oke. Aspek intelijen. Intelijen ini berarti kan aspek pikiran. Atau yang namanya yang kita sebut sebagai logis. Aspek pikiran-pikirannya. Nah, pikiran atau intelijen itu harus bisa mencapai ketenangan, kontemplasi. Nah, yang hari ini kita mau belajar tentang Jesus Prayer itu. Bagaimana Jesus Prayer itu bisa membuat aspek intelijen kita itu advance toward God. Gitu.
Ya, jadi ada banyak sekali kutipan-kutipan di Filokalia yang memang saya nggak bisa ngajari kalian semua. Di kelas ini nggak mungkin. Ya. Nah, tapi kita akan coba lihat ya kutipan-kutipan seperti ini kita bahas. Ya, nanti ada materi. Hari ini kita mau belajar materi Jesus Prayer dari sini nanti. Ya. Nah, tapi nanti tiap minggu-minggu depan, nah saya mau bahas apa yang kalian tulis ini loh. Ya, apa yang kalian tulis ini kita periksa. Sekaligus kita belajar nih, misalnya dari Filokalia. Nah, maka kamu Novri perhatikan komen-komennya itu jangan asal gitu. Yang kamu komen sini nggak ada hubungan dengan isinya. Harus pahami dulu karena ini bukan sebuah teks yang gampang saya tahu. Oke. Nah, coba yang nomor 6 ini. If you want to be a just person, nampak ya, kita ikuti ya. Assign to each aspect of yourself. Okay, your soul and your body. What accords with it? To the intelligent aspect, nah kan ada namanya aspek atau power ya. Of the soul, assign spiritual reading, contemplation, and prayer. Oke, ini kutipan 44 ya tadi, ini nomor 15, ini ada hubungannya lagi. Nah, aspek intelijen dari jiwa itu harus bisa mencapai yang namanya kontemplasi, doa, dan juga pembacaan rohani. Nah, jadi kalau kalian belajar Church Fathers, ya itu menguatkan intelijen aspek of the soul. Ya. Nah, aspek insensif itu spiritual love. Ya kan? The opposite of hatred. Love itu lawan dari kebencian. Nah, sedangkan di sayang aspek moderation and self control. Ya, moderation and self control itu sama. Jadi, aspek pengendalian di diri. Oke. Jadi bagian yang bersifat daging, contohnya misalnya kayak makanan, pakaian, uang, itu aspek desire itu. Nah, itu harus bisa yang namanya self control. Okay? For this alone are necessary. Pengendalian diri tidak hanya mengatur apa yang dilakukan di luar tubuh, melainkan juga apa yang di dalam jiwa. Untuk dapat mengendalikan kerja jiwa, maka semua bergantung bagaimana seorang mampu mengatur dan mengendalikan sikap tubuh dan dirinya. Hal tersebut dilakukan agar jiwa juga tidak ikut menyimpang di dalam hal buruk. Nah, ini maksudnya bukan ini. Ini maksudnya self control itu maksudnya apa di sini? Hah? Self control itu berarti di sini apa? Apa? Jadi sama kan kayak ini kan? Self control itu adalah sebuah usaha dari manusia untuk mengendalikan apa? Iya. Sorry. Desiring aspek. Sedangkan aspek intelijen dan insensif itu bukan self control, tapi doa dan kasih. You see? Nih, misalnya, if you wish attain salvation, renounce sensual pleasure and learn self-control, love, and how to pray with concentration. Nah, kamu lihat tuh, Maximus konsisten mengatakan. Jadi kalau kita ingin mencapai keselamatan, kita harus renounce ya. Renounce itu berarti mengasingkan diri. Oke? Mengasingkan diri dari apa? Nafsu sensual. Dan belajar pengendalian diri. Karena pengendalian diri itu mengendalikan apa? Bisa desiring, mengendalikan aspek nafsu.
Ya, tiga ini kan. Ya, saya dan kamu. Nah, Novi dapat nggak konsepnya ini udah jelas ini, ya kan? Kamu baca beberapa kutipan udah dapat polanya yang digambarkan Maximus. Lalu love, kenapa love? Love ini apa ini? Berarti ini love ini adalah untuk mengendalikan intent, ya kan? Terus dikatakan apa di sini? Pray, doa untuk mengendalikan apa? Nangkep nggak? Nah, jadi ini untuk mencapai apa? Kalau ini terjadi kata maksimum ini mencapai oke. Sama salvation of the soul. Tubuh nanti tunggu kebangkitan. Tubuh itu diperintah oleh jiwa. Nah, jiwa ini yang harus dikendalikan. Cuma Bapak gereja seperti Maximus membedakan tiga aspek. Saya, insensif, ya. Nih, love and self-control strengthen the soul. Ayo, coba ini gampang nih. Hah? Kasih dan pengendalian diri menguatkan jiwa. Pure prayer, doa, dan kontemplasi menguatkan apa? Intelek. Intelek itu berarti apa? Yang tadi, intelligence itu. Nus. Ya. Jadi tiga ini kekuatan dari soul. Nah, apa hubungannya dengan nus? Nus, otak dari tiga ini. Jadi bisa dikatakan kekuatan dari jiwa, kan ada tiga ya. Itulah kekuatan dari nus. Bedakan intelijen dan intelek itu beda. Intelijen itu orang sering bilangnya mungkin law aspek pikiran, rasio, konsep, bisa nyusun konsep. Kan kita punya pikiran kan. Kalau binatang nggak bisa, misalnya anjing. Coba kamu bikin konsep tentang Tuhan. Dia nggak tahu, dia nggak bisa rumuskan konsep tentang Tuhan itu A, B, C, D. Nah, bisa karena nggak punya dia mungkin intelijen tapi rendah, IQ-nya rendah. Ada anjing yang pinter kan? Lebih pinter dari kalian mungkin. Oke, tapi dalam hal aspek soul, intelijennya pasti kalah dengan manusia. Ya, anjing nggak bisa, kamu suruh dia nulis paper nggak bisa. Tapi kalian bisa kan? Kenapa? Karena punya intelijen. Tapi masalahnya intelijen ada punya kemauan nggak? Nah, ini bisa. Bisa itu berarti aspek kemauan. Oke? Nah, tapi kemauan ada, semangatnya ada nggak? Ada orang yang mau kan, tapi ketika jalani nggak semangat, males-males. Nah, ini intensif. Ya, mungkin kita biasanya gitu kan, intelijennya nggak bodo amat sih, tapi keinginannya nggak ada, semangatnya nggak ada, dia nggak jadi gitu. Nah, ini kan tiga ini semua apa? So, tapi kenapa kok tiga ini sering kali disebut ini love, self control, pure prayer and contemplation.
Ayo, kenapa? Karena ketiganya itu adalah kebajikan untuk mengatasi jiwa supaya order atau jiwa itu sesuai dengan fungsinya, ya kan? Order artinya menjalankan sesuai apa yang Tuhan ciptakan. Ordernya apa? Mencapai serupa dan segambar dengan Allah. Nah, makanya disebut salvation tadi. Ya. Oke, kamu komennya gimana? Oh, belum ada. Oke. Nah, coba Novi, gimana kamu kasih komen nomor 10? Saya lihat Novi ini kutipannya 50, mungkin paling banyak. Ada yang lewat dari 50? Di sini? Jadi kalian intensif desire-nya kurang. Novi desire-nya bagus. Intelijennya yang perlu diperbaiki. Ayo. Itu menguatkan jiwa. Jadi tidak hanya ini dua konten kontrol, prayer and motivation, concentration itu tiga-tiganya ada di dalam jiwa. Bukan, tiga itu nggak ada dalam jiwa. Tiga yang ada dalam jiwa itu apa? Desire, intelligence. So, kamu bisa kasih komen gini. Tiga aspek jiwa, soul, desire, intelligence, perlu terus dilatih, kasih, pengendalian diri, dan pengendalian diri melatih aspek desire. Love mengendalikan aspek prayer, atau intelligence. Ya. Ini lagi. Passion, self-control, and long-suffering, love, dry up the pleasure of soul and body. You see that? Maksimus selalu ngulang ini. Self-control, ketekunan, kasih, itu apa? Mengeringkan nafsu dari jiwa dan tubuh. Ya? Jadi kamu bisa jelaskan di sini bahwa sikap pengendalian diri itu penting mulai dari jiwa, ya, untuk mengeringkan nafsu dari tubuh dan jiwa. Nah, ini lagi second century, ya, halaman 13 nomor 11. The greatest weapons of someone striving to lead a life of inward stillness are self-control, love, prayer, spiritual reading. Sama kan? Jadi sudah ada beberapa kutipan itu kan bisa jadi satu kategori nanti. Jadi, ya. Nah, senjata terbesar dari seseorang untuk mengendalikan hidupnya apa? Self control. Tadi berarti mengendalikan desire, love, insensitive, prayer and spiritual reading, intelligent. You see? Nah, ini beberapa komen, ya. Terus kamu paling nggak sudah bisa dapat satu poin ini temuannya. Misalnya komen nomor berapa tadi, dari nomor 8 ya. 6, ya kan? Nomor 6 atau nomor 5 ini bahkan dari nomor 5 ya. Nih, nomor 4 sampai nomor berapa? 12 tadi itu sudah bisa satu poin. Apa poin yang kita bisa sebut di situ? Jadi pengendalian diri menurut Maximus 1. Ini apa? Kamu akan bikin satu poin apa? Self control itu
Mengendalikan apa? Okay. Desire aspects of the enggak? Fitri. Nah. Ya kan? Ada 1 poin kan? Udah dapat kutipannya. Berarti yang ketiga saya Kan kamu bahasnya pengendalian diri. Ya itu aja ambil. Bahwa self control itu mengendalikan aspek bisa ya. Log player-nya kan kamu nggak bahas. Ya nggak usah. Jadi nggak usah lebar sampai kemana-mana. Ya, you get the point ya. Oke. Nah ini contoh buat kita ya, buat kalian yang mungkin masih bingung. Nah, nggak usah dari kutipan itu aja, coba dibuat poin-poin yang sama, yang mana nih? Oke, misalnya satu lagi ini ya, si siapa ini? Boy. Nah ini kamu coba perbaiki ya, yang supaya tepat gitu. Jadi betul-betul dibaca, ya. Oh ini udah termasuk penulis lain ya. Oke, kan kemarin saya katakan 3 tugas mingguan itu masih sesuai topik dulu. Kalau Maximus ya semua Maximus. Harusnya 3 minggu ini, hari ini kan 3 minggu kan. Nah paling tidak sudah dapat konsepnya. Ini nanti konsepnya saya akan cek ya. Jadi kalau udah oke kalian lanjut. Tapi kumpul dulu. Sambil tunggu saya cek ya. Karena saya cek kan juga butuh waktu ya. Kalau saya lagi males ya lama. Kalau rajin cepat. Jadi ya masih ada kedagingannya lah ya. Ada desire-nya harus long suffering. Ya. Nah, sambil kalian nanti nunggu konsepnya ini. Nah, sekarang tugas minggu depan cari komentar yang lain. Jangan yang Maximus lagi misalnya. Di Filokalia kan banyak tokoh-tokoh lain. Nah, cari itu. 1 minggu itu untuk nanti dipakai untuk pembahasan. Karena waktu pembahasan ini kan temuannya ya. Misalnya ini temuannya, lalu ini 5 poin ini misalnya harus dibahas lagi. Artinya diinterpretasi. Ya, didialogkan dengan tokoh-tokoh lain. Gitu. Bisa paham ya? Nah, misalnya kayak tadi dapat 1 poin, pengendalian diri itu pasti lalu mengendalikan aspek desire. Oke? Nah, aku mau mengembangkan poin ini sudah ada kutipannya dulu. Sudah, tinggal masukin aja. Tinggal kamu bikin paragraf. Ya. Di paragraf kontennya. Nah, nanti tinggal tambahin. Itu. Tinggal ambil datanya. Tinggal masuk-masukin. Jadi kita nulis itu juga ada data dulu. Jangan sambil jalan gitu. Ya bisa sambil jalan, cuma bagusnya kita dapat datanya dulu, kita bangun konsepnya, nah baru kita bangun. Kayak kita ibarat bangun rumah. Kita kan gambar dulu kan. Kayak STT ini mau bangun sekolah kan gambar dulu. Jangan sambil bangun baru sambil gambar kan. Jadi rumahnya nggak tahu jadi apa. Nah, gitu.
Ini Boyman, aspirasi Jaguar. Topiknya tentang kerendahan hati. Oke, ini topik-topik keren semua ya, tentang humility. Menurut Maximus the Confessor ya. Oke, kita cek ya. Ada berapa kutipan ini? 24. Tadi 18. 24. Oh, di sini. Oke. The person who fears the Lord has humility. Lihat tuh. Ini udah jelas. Orang yang takut akan Allah adalah orang yang punya kerendahan hati. Ya. Yang terus constant companion. Jadi keteladanan itu, kerendahan hati itu selalu menemani dia. Nah, through the thought with humility and inspire, reach a state of divine love and thankfulness. Jadi lewat humility, maka dia bisa mendapat apa? Kasih dan thankfulness, ya, ucapan syukur. Nah, humility ini akan membuat dia punya gaya hidup apa? Yang jauh dari dosa. Ya kan? Various sin he has committed and the temptation which have befallen him since his youth. He recalls to how the Lord delivered him all this. Jadi kalau misalnya dia dulu selalu berbuat dosa, jatuh ke dalam dosa sejak masa mudanya, ya, lalu dia akan ingat bagaimana Allah itu membebaskan dia dari segala dosa, membimbing dia dari hidup yang penuh nafsu pada hidup yang taat kepada Allah. Nah, kemudian oleh rasa takut, maka dia akan mendapat kasih dan kerendahan hati. Oke? Dan dia akan terus thanks, mengucap syukur ya kepada sang penolong jiwanya, ya, penjaga jiwanya. Benefactor itu penolongnya. Helpsman itu berarti penjaga jiwanya, yaitu Allah. Oke, kamu komennya gimana? Memiliki kerendahan hati berarti hidup orang tersebut fokus pada perintah Tuhan, hidup rendah di hadapan Tuhan, mau menjalankan segala perintah dan amanat Tuhan, terus-menerus mencintai Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan menerima perubahan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Dan terus-menerus bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam oke. Nah, jadi kerendahan hati ini membuat orang itu fokus kepada Tuhan. Menjalankan perintah Tuhan. Nah, coba kamu baca pelan-pelan. Orang yang sudah punya humility di sini adalah orang yang apa? Hah? Orang yang rendah hati, kata Maximus di sini. Orang yang pertama pasti dia punya takut akan Tuhan. Kenapa kok dia punya takut akan Tuhan? Karena dia kehidupan dulunya sudah bertobat, sehingga jadi takut. Dulunya nantang Tuhan mungkin. Nah, sekarang takut. Ya, biasanya orang yang udah makin tua tuh takut ya, takut mati, takut kena penyakit. Kalau masih muda sok-sokan ya biasanya kan. Sok kuat, sok ganteng, sok cantik. Gitu. Nah, kalau humility itu didapat setelah apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu dimiliki setelah apa? Setelah dia tahu Tuhan telah menolong hidupnya. Ya kan? Setelah dia bertobat, Tuhan menolong hidupnya dan dia bersyukur. Nah, itu muncul takut akan Tuhan. Nah, dari takut akan muncul apa? Kerendahan hati. Dari kerendahan hati akan muncul apa? Iya, akan muncul tadi ketaatan. Lihat ada prosesnya. Ya, Boy. Nah, jadi Boyman ini bisa tambahkan gini. Kerendahan hati diperoleh setelah orang itu punya fear of God. Nih. Ya. Ini ya. Nah, fear of God itu didapat dari apa? Didapat dari kehidupannya yang lampau, yang bertobat, yang menyadari kasih Allah, yang menerima divine love dan thankfulness. Nah,
Sehingga di sini kerendahan hati muncul tiba-tiba? Enggak. Yang otentik itu pasti muncul dari pengalaman dia. Ada pengalaman takut akan Tuhan. Jadi kalau kita belum ada takut akan Tuhan, kita nggak punya kerendahan hati. Bisa dibuat-buat, tangis-tangis gitu ya, pura-pura nangis, kayak main sinetron sama Tuhan bisa. Ya, habis itu kan kamu diuji kan, kamu diuji taat gak? Kalau nggak taat ya berarti belum main sinetron. Gitu. Jadi kita nggak suka lihat sinetron ya. Kenapa? Karena itu sesuatu yang jelek ya. Maksudnya sinetron itu kan kayak gitu kan. Saya nggak tahu kalian suka sinetron, saya sih nggak suka ya. Karena main sinetron itu kan berpura-pura, ya kan? Banyak kebohongan dalam cerita. Oke, jadi di hadapan Allah kita juga sering main sinetron. Oke, ini sekarang nih yang lebih singkat ya. Kita cek lagi. Humility and ascetic hardship free a man from all sin. For the one cuts off the patience of the soul, the others those of the body. Nah, ini dari Maximus Centurion Love nomor 76. Apa artinya ini? Kerendahan hati dan latihan disiplin ya. Asketik, latihan disiplin ini. Free a man from all sin, membebaskan orang itu dari segala dosa. Memotong ya, memotong apa? Patience dari jiwa dan passion dari tubuh. So, jadi di sini kamu akan komen apa? Humility itu apa? Ya, membebaskan manusia itu dari dosa. Humility itu bisa memotong jalannya nafsu. Gitu. Nah, ini si Boy apa ini? Oke, kerendahan hati, Anda akan segera dibebaskan dari dosa dan segera menerima keselamatan dari Tuhan. Oke. Yang ketiga, this is what blessed David indicate when we pray to God, saying, look on my humility and my toil and forgive all my sins. Nah, humility ini juga di sini muncul di dalam doa dari Daud, ya kan? Lihatlah kerendahan hatiku dan usahaku dan ampunilah segala dosaku. Ya kan? Mazmur 25 ayat 18. Nah, ini artinya apa? Humility itu juga diperlukan ketika seseorang berdoa. Ya. Daud telah diberi Tuhan, selanjutnya lawan baik teman-teman. Nah, ini kan hubungan, kamu bisa lihat Boy, ini humility hubungannya dengan apa? Doa. Nah, kamu coba komen di sini. Kerendahan hati di dalam berdoa itu juga sangat penting. Apalagi ini? Learn from me, he said, for I am gentle and humble in heart. Gentleness keeps the soul in sensitive power in a calm state. Humility frees the intellect from conceit and self-esteem. Nah, ini penting nih dari Maximus nih tentang humility. Belajarlah dari aku, ini kan kata Tuhan ya. Sebab aku ini gentle, aku ini lemah lembut dan humble, rendah hati. Tuhan orang yang gentle dan penuh rendah hati. Itulah dia jadi manusia. Oke, nah lemah lembut menjaga aspek jiwa yang disebut insensif. Ya kan? Sedangkan humility apa? Membebaskan aspek intelek dari apa? Conceit and self-esteem, dari tipuan diri, membohongi diri, dan kesombongan diri. Self-esteem ini adalah kesombongan. Nah, humility membebaskan aspek apa tadi? Dari kesombongan. Karena pikiran kita kan merasa kita udah paling rohani, ya kan? Paling kudus. Gitu. Nah, kita perlu
aspek apa? Humility, membebaskan intelek. Komentarnya, marilah memiliki kerendahan hati seperti yang Tuhan miliki. Oke. Bersyukurlah ketika Anda menyadari bahwa kerendahan hati Anda begitu berasal dari Tuhan. Jika kerendahan hati Anda sama seperti yang Tuhan miliki, maka hidup Anda juga terarah kepada Bapa di surga. Oke lah, nyambung-nyambung dikit lah. Ya. Tapi maksud saya di sini, justru yang penting di sini, ya memang kerendahan hati seperti yang Tuhan miliki, ini poin bagus, karena Tuhan itu humble. Nah, tapi maksud Maximus di sini dia katakan lagi, gentleness itu insensitif, sedangkan humility itu apa? Membebaskan intelek dari conceit dan self-esteem. Self-esteem maksudnya kesombongan atau kebanggaan. Nangkap Pak Boy? Ya, kamu bisa nambahkan. Nah, misalnya ini satu poin ya. Apa kayak gini? Satu poin bahwa kamu udah dapat ya, misalnya dari empat komentar ini kamu bisa dapat poin, misalnya, oh konsep humility ini satu, membebaskan jiwa dari kesombongan. Nah, kamu bisa tulis di situ. Poin satu, humility membebaskan jiwa khususnya ini ya, intelek dari kesombongan. Gitu. Nah, saya belum baca semua, cuma kamu bikin apa poinnya? Nah. Oh, belum ya? Hah? Oh, paling atas. Oh, merendahkan diri, telah dibebaskan dari dosa, menerima berkat dari Tuhan, hidup dalam kendala, menyatu. Oke. Biasanya di sini kita bisa bikin poin apa itu kerendahan hati. Kamu bisa dari kutipan ini kamu dapat kan? Kerendahan hati itu berasal dari takut akan Tuhan. Nah, itu bisa jadi satu poin. Sumber kerendahan hati dari mana? Takut akan Tuhan. Nanti kamu jelasin, takut akan Tuhan itu dapat dari mana? Ya kan? Nah, mungkin nanti kutipan yang berikutnya, oh kerendahan hati itu melawan sombongan. Ya kan? Nah, yang kutipan nomor 4 ini. Oke? Nah, ini juga banyak ya. Ada pertanyaan nggak di sini? Dapat gambaran nggak kerjakannya? Nah? Oke, ini yang baru kumpul 7 orang. Coba satu lagi, Jessica. Kamu topiknya apa, Jessica? Oke. Kasih ilahi. Oke, ini yang tingkat 2M. Yang sudah Zoom, Stephen. Si Suwarni mana ya? Masih sakit? Hah? Kalian nggak pergi besok? Ditelepon lah. Hah? Bu, dicari nih sama Pak Hendy. Udah kangen beliau. Oke, misalnya ini dari Jessica ya. Assess is the intellect and
transcend all sensible object and ceaselessly delight in divine beauty. So, terberkatilah intelek yang melampaui semua objek sensual, ya, dan yang tanpa henti ada di dalam keindahan ilahi. Ya, jadi kasih ilahi itu di sini intelek yang terisi dengan hal yang baik, itu hal yang terjadi akan menikmati keindahan kasih ilahi yang kekal. Nah, ini kan bahas tentang intelek, ya. Yang nomor 2, if a man desires something, he makes every effort to attain it. Yeah. But of all things which are good and desirable, the divine is compared to the best and the most desirable. How assiduous then we should be in order to attain what is of its very nature good and desirable. Ini nggak ada hubungannya dengan kasih ilahi. Ini maksudnya gini, jika kita menginginkan sesuatu, maka kita akan melakukan segala usaha untuk memperolehnya. Ya, tetapi semua hal yang disebut bagus, baik, dan sesuai dengan keinginan Allah, ya, itu adalah incomparable, the best and the most desirable. Tapi adalah hal yang paling, yang nggak bisa dibandingkan dan yang paling diinginkan. Harusnya hal-hal yang berkaitan dengan Allah itu adalah sesuatu keinginan yang paling kita inginkan. Ya kan? Sehingga di sini misalnya, apa sih tujuan hidupmu? Kita harus jawab, yang paling saya inginkan adalah theosis. Jadi serupanya. Bukan, saya ingin jadi orang terkaya di rumah saya. Gitu ya. Atau saya ingin jadi orang tercantik di dunia. Nah, ya kalau udah ikut kelas ini masih itu desirable-nya, berarti fail ini. Ya. Oke. Karena apa? Yang paling desirable itu adalah the divine of good and desirable. Ya. Nah, sehingga di sini kalau itu yang paling kita inginkan, maka kita akan berusaha mencapainya. Ya. Nah, ini nggak ada hubungannya dengan kasih nih. Saya nggak tahu Jessica gimana lihatnya. Cari tentang love. Nah, ini kan tentang kasih kan? Kamu tentang kasih. Oke. Kasih itu banyak sekali. Ini yang saya kutip 60 ini semua tentang kasih. Gitu. Saya baca 2 kutipanmu, nggak ada hubungannya dengan kasih. Nah, ini kalau mau bahas tentang kasih banyak banget. Ini saya udah bikin contoh ya, 60 kutipan ini. Komen. Ya, saya rencana semua Maximus ini nanti mau saya komen gitu. Terus mau ya bikin, sehingga nanti ke depan bisa bikin artikel. Tinggal saya ambil aja kan gitu. Ini sudah ada catatan kakinya kan gitu. Ya, atau sumbernya. Ya. Nah, jadi kalian biasakan begitu. Komen, kutip, komen gitu. Sehingga nanti bisa. Jadi kalau Jessica mau tentang kasih, ini sudah banyak. Coba satu lagi. Oke. He has been granted divine knowledge and has true love
acquired, ya ini baru ada hubungannya dengan kasih. Ya, jadi dia yang dianugerahi pengetahuan ilahi. Makanya tadi kita kenapa kok kita perlu doa, ya, Jesus prayer, supaya tadi intelek kita dapat yang namanya divine. Doa ini bukan sekedar hanya komunikasi gitu ya, atau curhat-curhatan sama Allah. Tapi lebih penting adalah divine knowledge untuk membersihkan soul. Jadi doa bukan hanya sekedar memenuhi keinginan desire lagi. Biasanya kita banyak pergumulan di desire. Ini uang ya kan? Terus kita berdoa sama Allah. Nah, motivasi doa kita memenuhi yang di sini. Kan jadinya jiwanya bukan order lagi gitu. Kotor jadinya. Jadi kamu makin berdoa makin kotor. Karena yang kamu minta hanya memenuhi desire. Padahal desire ini harus bisa kontrol. Harus dikendali. Bukan makin gila permintaannya. Ya gitu. Ya kan? Ya Tuhan, rumput tetanggaku lebih hijau dari aku. Kasihlah aku mobil. Nah, itu berarti doa yang cuma memenuhi aspek desire. Nah, padahal kalau kita punya divine knowledge, kita tahu, oh ini keliru nih doa kita. Ya dong? Divine knowledge ini kita dapat dari mana tadi? Spiritual reading atau spiritual praying. Nah, kita dapat divine knowledge, pengetahuan ilahi maksudnya. Bukan teologi ya. Pengetahuan ilahi. Ya, kita bisa belajar teologi. Artinya kita belajar, kalau Bapak Gereja selalu ngomong, kalian kita nggak bisa belajar teologi kalau kita nggak ada doa. Jadi doa itu untuk dapat divine knowledge. Nah, lalu melalui kasih kita mencapai iluminasi. Nah, itu tadi penerangan, pencerahan. Bukan desire-nya makin menggebu-gebu. Kadang-kadang orang Kristen aneh, dia doa puasa mati-matian, ya kan? Tapi tujuannya memenuhi ini. Ininya kurus, ininya gemuk. Jadi nggak balance jiwanya. Makanya banyak gangguan jiwa kan. Ya, gitu. Khotbahnya ngutip ayat suci gitu. Tapi yang keluar apa? Desire-nya menghina orang, memaki orang gitu ya. Kan kontra di dalamnya. Nah, jadi kita harus punya divine knowledge supaya kita diberi hikmat. Oh, ini salah, doa kita salah. Oke. Nah, jadi melalui love kita mencari iluminasi sehingga demon self esteem ini, kesombongan di dalam diri kita itu bisa swept, diusir. Tapi kalau kita nggak punya knowledge seperti itu, ya, maka apa yang kita minta kepada Allah itu adalah yang nggak sesuai dengan akan keinginan Allah. Oke? Maka apa yang kita lakukan itu nanti hanya memenuhi keegoisan diri kita, kesombongan diri kita. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini ada masih banyak ya. Jadi kalau Jessica, ada yang topik kasih siapa? Topik kasih, topik yang sama dengan Jessica. Kamu love. Kamu juga. Jadi 3 orang. Kamu berapa kutipan? Jessica apa? Fitri? 19. Kenapa enggak 160? Oke, nggak apa-apa. Coba lagi ya.
Kalau kalian susah paraphrase atau komen, paling tidak diterjemahkan, tapi dengan bahasa atau kalimat yang sudah diedit. Jangan Google Translate ya, Google Translate itu harus diedit lagi. Kalau kesulitan paraphrase-nya. Tapi kalau mau paraphrase, benar-benar dibaca, oh ini sudah pas gitu. Jangan nambah sesuatu yang di luar itu. Boleh nambah, misalnya ya, saya ada kasih beberapa contoh di sini. Kalau kalian perhatikan, saya kasih contoh-contoh. Kadang-kadang saya terjemahin secara paraphrase ya, secara bebas. Tapi memang kadang-kadang saya tambahin dalam pengertian yang sesuai dengan makna di situ, nggak lari gitu. Ya. Nah, misalnya contoh nih ya. Love is a holy state of the soul. Disposing it to value knowledge of God above all created things. We cannot attain lasting possession of such love while we are still attached to anything worldly. Ya, nah saya langsung komen begini, kasih tidak bisa tercapai jika kita tidak menyingkirkan hal-hal duniawi. Sebab hal-hal itu mengotori jiwa kita, sedangkan kasih itu menguduskannya. Ya. Nah, dari mana saya mengatakan kasih tidak dapat tercapai jika kita menyingkirkan hal-hal duniawi? Nih, kita nggak bisa mencapai kasih kalau kita masih attach kepada hal-hal duniawi. Kenapa begitu? Karena hal-hal duniawi itu apa? Mengotori, sedangkan kasih itu menguduskan. Nah, memang di sini tidak dikatakan hal-hal dunia itu mengotori, saya tambahkan sendiri kalimatnya. Karena berdasarkan, jadi kalau kalimat ini dari ini. Tapi kalimat ini dari ini. Lihat. Nah, ini artinya apa? Paraphrase. Bukan menerjemahkan. Paham ya? Ini artinya apa? Paraphrase. Bukan menerjemahkan. Tapi ada yang saya terjemahkan. Misalnya, nah ya. Nah, ini misalnya nih. When the intellect associates with evil and sordid thoughts, it loses its intimate communion with God. Ini bahas tentang nus nih. Ada yang di sini bahas tentang nus? Gak ada yang bahas topik nus? Gak ada ya? Oke. Nah, ini tentang nus ini bisa diambil. Oke. Lihat, ini saya terjemahkan. Nus dapat terkontaminasi oleh si jahat dan pikiran-pikiran kotor, sehingga membuat nus itu kehilangan komuni dengan Allah. Ini terjemahan ini. Terjemahan secara bebas. Ya. Nah, ini saya terjemahkan ini. Gak apa-apa kalau kalian belum bisa komentar gitu. Tapi paling nggak terjemahkan dengan baik. Daripada kalian komen tapi nanti lari dari kutipan itu, ya. Nah, yang paling bagus adalah kalian paraphrase, artinya seperti ini, misalnya ini ya. Saya kasih contoh. Nah, inilah misalnya. Ini paraphrase. He who has not yet attained divine knowledge, energized by love, is proud of his spiritual progress.
But he who has been granted such knowledge repeats with deep conviction the words uttered by the patriarch Abraham when he was granted the manifestation of God, I am dust and ashes. Artinya, dia yang belum mencapai divine knowledge oleh kasih, dia akan bangga pada kemajuan atau pertumbuhan spiritualnya. Tapi sebaliknya, mereka yang sudah mencapai knowledge itu, maka akan mengulangi kata-kata yang diucapkan oleh Abraham. Aku adalah debu. Ya kan? Aku adalah debu. Maksudnya dia bukan siapa-siapa. Nah, saya paraphrase begini. Teologi atau pengetahuan ilahi lahir dari pengalaman kasih seseorang kepada Allah. Ini dapat dari mana nih paraphrase-nya? Ini. Nih, he who has not yet attained divine knowledge energized by love. Teologi itu lahir dari pengalaman kasih seseorang kepada Allah. Dan dengan pengetahuan itu, maksudnya pengetahuan ilahi tadi, membuat dia semakin bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Ini dari mana ini? Dari ini. Nah, saya paraphrase. Jadi, orang yang sudah dapat pengetahuan teologi, itu lahir bukan karena dia hafal-hafal ayat kitab suci, bisa khotbah, bukan dari situ. Tapi dari pengalaman kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah. Nah, kalau dia punya kasih, punya pengetahuan, maka pengetahuan itu membuat dia semakin lama semakin bukan siapa-siapa. Seperti kata Abraham tadi, aku adalah debu. Nah, inilah humility tadi. Kerendahan hati. I am dust and ashes. Oke, jadi kalau kita bisa doa, bisa humility dan sebagainya, tapi tanpa pemahaman yang benar atau divine knowledge, itu akan salah nanti. Ada yang bahas di sini tentang divine knowledge, pengetahuan ilahi. Nah, ini bagus dibahas ini ya. Itu poinnya, bukan topik. Oke. Ya. Nah, ini beberapa contoh ya. Ini kita dari sini udah bahas 3 orang ya, 3 orang. Oke, minggu depan kita sambung lagi. Ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, kita break dulu nanti. Kita break 10 menit lah ya. Terus kita masuk lagi.